ke kos, jadi pulang kerja. Jadi ini puasa ke-7 ya, puasa ke-7. Kemarin puasa ke-6 kita udah senang-senang main game. Sekarang puasa ke-7 saya mau bercerita tentang kisah yang mengerikan. Bukan kisah mengerikan, kisah horor yang pribadi saya sendiri. Jadi ini saya cerita 3 tahun, bukan 3 tahun, 2 tahun yang sebelum saya masuk di perusahaan ini, di Xiaomi. Kan semenjak saya mulai pertama dari Surabaya. Jadi dulu itu saya masuk di perusahaan ini dari Surabaya selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya di rolling ke Gresik, di Gresik kan. Terus saya ngekos lah, cari kos yang berdua, karena pada saat itu saya lagi bersama teman saya. Jadi saya kos dalam satu kos 2 orang ya. Jadi pada saat itu, jadi kos ini itu dihargai 400.000, tapi kalau misalkan 2 orang harganya 500.000, jadi lebih murah. Itu kenapa kita memutuskan untuk kos berdua, jadi cowok sama cowok. Ini teman saya namanya Yoga. Di situ. Di sini tuh kamar mandinya itu kamar mandi luar, dengan kamar mandinya itu dipakai seluruh kos, jadi dipakai bersama. Jadi saat itu, jadi kamar mandinya itu di sebelah pojok di sebelah pojok tangga, dan di sebelah tangga itu sebelahnya itu kayak ruangan yang mau dibuat kos-kosan. Tapi kos-kosannya itu belum jadi. Ini saya udah cerita kenapa saya memutuskan untuk keluar dari kos-kosan tersebut. Jadi kayak gini, kejadian ini tuh nggak cuman 1-2 kali, jadi berkali-kali. Jadi pada saat saya mandi kan, saya pulang mesti kalau pagi pulang jam 6, kalau siang pasti pulang jam 9, kadang jam 10, setengah 10 gitu. Saya setiap pulang jam setengah 10 atau jam 6, jam 6 lah, saya cerita jam 6. Tapi jam 6 itu kan saya mandi sekitar jam 7 lah, intinya jam 7. Dan jam 7 pokoknya di kamar mandi itu nggak ada lampu depannya, jadi yang ada lampu cuma di dalam kamar mandinya itu tadi. Jadi di sebelahnya itu tangga turun, sebelahnya itu kayak ruangan kos-kosan yang mau dibuat, jadi gelap, nggak ada lampu sama sekali, gelap. Saya mandi itu kayak ada yang bilang hai gitu, ada yang bilang hai gitu. Setiap mandi itu saya nggak pernah cerita ke teman saya yang namanya Yoga, tapi Yoga juga, istri Yoga ini kadang juga merasa kayak aneh setelah mandi itu tadi. Setiap mandi mesti rasa aneh. Cuman yang pribadi saya sendiri itu, saya dipanggil hai. Jadi suaranya itu hai. Setiap mandi, setiap jam 7, kadang pas naik ke atas tangga itu kan, mau tangga ke kos-kosannya lantai 2, mau naik tangga itu kan, sebelahnya itu kan kayak ruangan kayak gitu. Saya mau naik, mau belok itu udah kayak yang panggil, kayak bukan panggil sih, kayak ada yang di belakang gitu. Pas tak lihat gak ada, kayak gitu, intinya gak ada seperti itu. Terus habis itu yang membuat saya curiga, mungkin ya, kok setiap panggil hai kok ada suara gitu, ada suara kayak gitu, kayak suara jejak kaki, tapi misalkan kaki gitu, ada suara gitu, hai kayak gitu dia bilang gitu. Pada suatu saat itu, karena saya sudah terlalu penasaran, terus habis itu mungkin karena penasaran plus agak-agak takut dikit, jadi saya
orang, misal saya pribadi sih, kalau sudah penasaran pasti saya pengen lihat siapa sih Pak. Mungkin orang, atau orang mau ngerjain, atau orang mau ngeprank kayak gitu kan. Kan bisa jadi kayak gitu. Cuman kalau berpikir logika itu nggak ada namanya, ibarat dalam keadaan gelap gulita, nggak ada lampu, ada orang di situ, nggak mungkin. Orang tukang sudah pulang itu jam 4, jam 5, pokoknya sebelum maghrib mereka udah pulang pasti tukangnya, kan ada tukang kan itu buat bikin kos-kosan yang baru. Pada saat itu pas saat saya pulang, saya penasaran, coba sih siapa ini yang panggil. Saya udah kasih tanda, oh ini pasti ada yang bilang hai gitu. Pas dia bilang, pas saya masuk hai, terus saya mengurungkan niat, saya juga bilang hai juga gitu, hai juga. Pas hai juga itu kayak ada gentakan kayak gitu, kayak orang mau jalan, kayak bayangin kayak orang mau jalan, duk dak. Saya merinding. Pokoknya saya setiap cerita ini, mau cerita ke Yoga mesti ada yang merinding gitu. Terus dudak. Karena ada suara kayak gitu, saya anggapnya itu mungkin tukang yang tidur di situ kayak gitu. Tapi anehnya nggak ada lampu, nggak mungkin ini. Walaupun setukangnya pasti dia pakai lampu kayak lilin, mungkin ya, lampu-lampu gelap yang warna orange, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Ini nggak ada. Pas saat itu kan kayak suara kaki duk. Ada suara kaki itu pas saya intip kan, itu di ruangan yang satu, di ruangan yang kedua. Suaranya itu di ruangan yang kedua. Jadi pas saya intip gini, tapi saya kan nggak berani di ruangan pertama aja, nggak berani, cuman saya intip gini. Dan itu kalau percaya nggak percaya, ada kaki, bentuk kaki kecil tapi kukunya panjang. Astaga, pokoknya itu kaki kecil, dia gini, misalkan kaki ya, ini kakinya tuh kayak gini kecil tapi kukunya panjang. Dia gini. Saya mau lihat ke atas, saya sudah lari itu saya mulai dari jam 6 saya sudah gak keluar kos sampai besok pagi, sampai terang, sampai jam 9 itu. Besoknya lagi hai lagi, padahal udah ketahuan tapi tetap bilang hai. Bayangin. Itu sih, itu kenapa pas pada saat itu udah berapa bulan di Gresik, saya memutuskan buat pindah. Kan si Yoganya di rolling juga ke Surabaya, habis di rolling ke Gresik, rolling lagi ke Surabaya. Saya di situ memutuskan, karena udah nggak tahan, saya memutuskan untuk pindah, cari kos-kosan yang lain. Pas cari kos-kosan yang lain, nah itu kayak ada yang manggil, bukan kayak manggil sih, kayak ada yang bisikin kemana gitu, kemana pokoknya serem banget. Oke, mungkin itu aja sih cerita dari saya, cerita dari pengalaman saya di kos-kosan Gresik. Mungkin kalian punya pengalaman di kos-kosan kalian, tulis di kolom komentar di bawah. Kos-kosan apa kalian yang membuat kalian atau intinya ada pengalaman seram, ada pengalaman menakutkan, itu coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Saya tunggu. Dan jika kalian suka video ini, jangan skip ya video saya. Dan itu aja sih untuk puasa ke 7, karena kemarin udah
udah main game, besok kita puasa ke-8, kita levan lagi. Untuk saat ini pokoknya kita lanjut di video vlog selanjutnya.